Seringkali kita tidak sadar sudah beradaptasi dengan keadaan, ditempa dan dibentuk, hingga segalanya yang tadinya terasa berat menjadi biasa saja. Ternyata memang benar, hidup tidak bertambah ringan, tapi kita yang bertambah kuat. Dari Saka 4. Oke guys, sampai di Kota Kupang. Halo Ayah. Halo nak, apa kabar nak? Sehat? Saya bernama Joni, dari asli Jawa Tengah, Semarang, Kabupaten Pati, Kecamatan Gunungkal, Desa Sidomulyo Pucung. Tapi saat sekarang tinggal di Riau, itu Desa Kuala Penaso, Kecamatan Talamando, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Jadi Senjata Nusantara ini dari tahun 2019 bulan 8 tanggal 10. Jadi hingga sampai saat sekarang ini sudah mencapai 4 tahun waktu yang kita laluin, 36 provinsi. Jadi saya sudah menginjak Jayapura ini provinsi yang provinsi yang terakhir, karena waktu itu saya janjikan 2018 itu 34 provinsi gitu. Jadi maksud saya akhiri juga untuk Jayapura ini untuk provinsi yang terakhir. Ternyata sudah dimekarkan lagi jadi 38 provinsi. Jadi terpaksa juga kita lalui semua itu. Saya Gamel, pendiri Rumah Bakau Jayapura. Saya dan teman-teman bercerita sedikit terkait perkenalan atau pertemuan kami dengan Pak Joni Roto. Jadi pada hari Sabtu tanggal 18 itu 18 November kemarin, tanpa disengaja kita mendapati Pak Joni lagi di masjid, lagi di salah satu masjid di Yapis, depan Yapis itu, lagi Jumatan. Lalu kita coba hampiri, kemudian berdiskusi, selanjutnya mengajak beliau ke Rumah Bakau, karena kami menganggap bahwa apa yang dilakukan Pak Joni adalah sebuah perjuangan yang patut diapresiasi. Nah, Rumah Bakau sendiri memiliki visi yang sama sebenarnya dengan Pak Joni, di mana tagline ataupun semboyan moto Rumah Bakau adalah rumah kreativitas dan inspirasi. Dan yang dilakukan Pak Joni adalah sebuah kisah perjalanan yang tidak mudah, dan itu menginspirasi kami anak-anak muda. Dengan usia yang tidak muda, tapi beliau mampu menggunakan sepeda itu berkeliling provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Sudah 36 provinsi, dan kami bangga bisa duduk, ngobrol, bercerita
dengan Pak Joni. Kami pikir yang beliau lakukan perjuangan selama 4 tahun 3 bulan ini menjadi perjalanan yang tidak singkat dan menginspirasi kami anak-anak muda bahwa kita harus bisa lebih, anak-anak muda di Jayapura harus bisa lebih, harus bisa melakukan sesuatu yang menginspirasi, memberi motivasi, spirit untuk kita terus bergerak. Karena itulah saya berpikir bahwa Pak Joni bisa menginspirasi kita terutama di teman-teman di Rumah Bakau, sehingga Pak Joni saat ini tinggal bersama kami di Rumah Bakau. Kami bersyukur dengan segala kekurangan kami, Pak Joni mau datang, mau tinggal, istirahat, dan membagi cerita dengan kami di Rumah Bakau. Saya kira ini sebuah cerita inspiratif yang bisa menginspirasi kita anak-anak muda di Kota Jayapura bahwa usia bukan hanyalah angka, tapi semangat menjadi satu acuan yang bisa kita pakai untuk terus berjuang, terus bergerak, dan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau mimpi anak muda. Jadi mula-mulanya saya keliling Indonesia ini karena saya punya najar. Najar saya di tahun 2018 itu anak saya dilahirkan di operasi sesar. Nah, jadi operasi sesar itu di rumah sakit besar di Permatahati, di Duri, sana posisinya di Riau ya. Jadi saya punya najar itu karena merasa senang dan bingung gitu. Nah, tiba-tiba anak saya ini dibayari oleh orang najarnya itu. Jadi saya bingung dan bersenang itu mengucapkan najar kalau anak saya sehat dan mamanya kita akan keliling Indonesia pakai sepeda. Najar itu setelah saya ingat saya urus-urus semuanya. Surat untuk najar ke Indonesia ini. Jadi saya dilepaskan dari kantor desa ataupun dari Kapolres juga dilepaskan. Anak saya itu selepas dilepaskan dari desa 3 hari kemudian anak saya sembuh tanpa diobati. Makanya saya tetap semangat karena mengingat nyawa anak tertolong tanpa diobati itu sembuh hingga sampai saat sekarang. Ya sebenarnya kan saya persembahkan sepeda saya untuk warga Papua khususnya. Jadi saya bangga juga untuk Papua ini agar harapan saya Papua ini semakin maju. Nah, walaupun ganti presiden macam mana, tetap Papua ini diperhatikan untuk pemerintah, dimajukan dari pemerintah. Harapan saya. Makanya kenapa sepeda saya itu jadikan monumen di sini sebagai sejarah, saksi bisu, gitu. Bukan usia itu yang jadi penghalang, bukan, tapi semangat yang penting. Walaupun jiwa muda, tapi semangat gak ada, tidak sampai. Mau kemana pun melangkah tidak sampai karena semangatnya tidak ada. Itu kan bisa dijadikan inspirasi, bisa dijadikan contoh untuk anak-anak muda sekarang. Terima kasih untuk teman-teman di Jayapura yang sudah menemani saya dan menjadi bagian dari perjuangan ini. Saya merasa senang dan bangga. Ternyata di Jayapura, di Papua masih banyak anak-anak muda yang peduli dan mau berbagi. Papua menjadi tempat yang sejuk dan menyenangkan. Saya bangga bisa berada di tanah Papua. Sekali lagi terima kasih. Saya Joni Roto mengayuh sepeda 2.